Kita beralih ke informasi lainnya, foto seorang pria yang diduga mirip dengan terpidana kasus korupsi Gatot Pujo-Nugroho yang berada di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara ramai beredar. Gatot merupakan mantan gubernur Sumatera Utara yang tengah menjalani masa tahanan selama 4 tahun akibat kasus suap. Dikutip dari detik.com, dalam foto yang ramai beredar terlihat Gatot Pujo-Nugroho tengah berada di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara tanpa mendapatkan pengawalan khusus layaknya seorang terpidana. Seperti diketahui, pada 2016 Gatot Pujo-Nugroho divonis 4 tahun penjara serta denda 250 juta rupiah setelah terbukti menyuap pemimpin dan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009 hingga 2014 dan periode 2014 hingga 2019 senilai 8 miliar rupiah. Dan untuk mengkonfirmasi hal ini kita telah terhubung lewat sambungan telepon dengan Ibu Sri Utami, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Selamat malam Bu Utami. Selamat malam Mas Budi. Ya Bu Utami, kami ingin mengkonfirmasi apakah betul yang terlihat di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara itu adalah terpidana kasus korupsi Gatot Pujo-Nugroho, Ibu? Saya kira benar, karena memang yang bersangkutan dipinjam kembali oleh KPK, diserahkan ke Sukamiskin. Nah, pada hari Kamis pukul 16.30, lebih kurang pukul itu, Gatot Pujo-Nugroho sudah ada di Sukamiskin. Oke. Yang bersangkutan ada di Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, diminta oleh KPK untuk dikembalikan ke Sukamiskin menjalankan pidananya yang telah inkrah dari Pengadilan Negeri Medan. Oke, jadi Gatot Pujo-Nugroho sendiri berada di Medan sendiri itu dalam rangka penyelidikan atau penyidikan kasus ini gitu. Iya, ya, Ibu, ya? Dalam rangka untuk perkaranya yang kedua. Untuk perkaranya yang kedua, penyuapan terhadap anggota DPR, kalau tidak salah itu DPRD itu. Dan setelah dijatuhi pidana 4 tahun, dikurangi selama berada di dalam tahanan, yang bersangkutan menjalankan pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin, Bandung. Selama di Sumatera Utara, beliau menginapnya di mana, Ibu? Apakah di lapas juga atau di... Dititipkan di Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Oke. Ibu, kami ingin mengkonfirmasi sebenarnya bagaimana sih kemudian mekanisme tahanan ini bisa keluar dari rutan atau lapas mungkin, Bu? Untuk kepentingan penyidikan hukum misalnya. Ya, silakan Ibu Utami. Silakan Bu Utami. Ya. Karena Pak Gatot Pujo-Nugroho itu tahanan KPK, maka pada saat yang bersangkutan akan menjalani pidananya, menjalani sidang kasus yang kedua, dibon, istilahnya itu dibon, diambil oleh KPK, dibawa ke Medan, kemudian di Medan dititipkan di Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta. Jadi itu resmi, ada suratnya. Resmi, Bu, ya. Pada saat dipinjam oleh KPK, itu kami serahkan begitu saja dengan surat resmi dan lain sebagainya. Kemudian yang melakukan pengawalan dan seterusnya itu pihak KPK. Ya. Baik, Bu Utami, kenapa kemudian publik cukup bereaksi melihat ada foto Pak Gatot gitu di Sumatera Utara? Mungkin karena kita banyak trauma, Ibu, melihat beberapa kasus pelesiran tahanan-tahanan yang terjadi beberapa waktu yang lalu gitu. Dikonfirmasi oleh Mas Budi dari CNN, menjelaskan bahwa betul itu Pak Nugroho, Pak Gatot Pujo-Nugroho yang selesai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Medan. Dan untuk selanjutnya yang bersangkutan menjalani pidana di Lapas Kelas 1 Sukamiskin. Bu Utami, untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan seperti yang lalu-lalu, Ibu, terjadi pada kasus Gayus atau beberapa tahanan atau napi korupsi lainnya yang bisa quote-unquote pelesiran itu, Bu. Bagaimana kemudian Kementerian Hukum dan HAM atau Dirjen Pemasyarakatan sendiri melakukan langkah-langkah preventif atau pencegahan yang betul-betul real, Ibu, sehingga kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan seperti Gayus dan lain-lain itu tidak terjadi lagi ke depan gitu, Ibu? Ya, sampai dengan hari ini kita telah berupaya keras tidak mengizinkan
warga binaan pemasyarakatan napi tahanan tanpa surat resmi dari, misalnya kalau tahanan pihak yang menahan, kalau narapidana misalnya menjalani pemindahan dari satu lapas ke lapas lain atau berobat resmi, itu tidak pernah akan diizinkan keluar. Kondisi apa saja yang memungkinkan Ibu seorang tahanan atau narapidana itu bisa keluar dari lapas atau dari penjara gitu Ibu? Oke, bisa seperti kalau dia menjalani sidang di pengadilan negeri dengan surat resmi dari pihak yang menahan itu diizinkan keluar. Kemudian yang bersangkutan pindah dari satu lapas ke lapas lain dalam rangka pembinaan dengan surat resmi, pengawalan resmi itu diizinkan. Kemudian yang bersangkutan sakit, tidak ada pengobatan di lapas dengan surat resmi, dengan sidang TPP terlebih dahulu, ada surat dari dokter, kemudian dikawal oleh pihak kami dan polisi, itu diizinkan. Seperti itu. Jadi sangat ketat kita memberikan izin keluar baik kepada napi maupun tahanan tanpa prosedur dan mekanisme yang resmi. Bu Utami, yang terakhir Ibu dari saya, apa jaminan dari pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM agar kejadian seperti Gayus atau napi-napi koruptor lain yang kita lihat beberapa waktu lalu sempat terbidik kamera pelesiran kemana-mana gitu Bu, itu tidak terjadi lagi? Yang terakhir sekali Bu dari saya. Ya, sampai dengan hari ini kita sudah berjuang keras untuk ada hal-hal yang seperti itu, dan alhamdulillah memang sudah tidak ada lagi, dan berharap memang siapapun nanti yang melakukan hal-hal penyimpangan terhadap kondisi yang demikian pasti akan menerima sanksi yang berat itu. Selama ini kalau kita lihat sanksinya yang diberikan apa saja Bu kepada internal Kementerian Hukum dan HAM sendiri yang kemudian mengizinkan atau paling tidak berkolaborasi lah dalam kaitannya dengan pelesiran napi koruptor ini Bu? Oke, sesuai dengan tingkatannya mendapat hukuman dari ringan sampai dengan berat, dari mulai teguran sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri, tidak atas permintaan sendiri. Yang sudah diberikan seperti apa Bu? Kalau bisa diberikan contohnya Ibu? Berikan kepada beberapa orang yang melakukan pelanggaran, dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan fakta-fakta yang ada, mereka betul-betul melakukan pelanggaran. Nah, itu sudah dijatuhkan sanksi-sanksi kepada pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Sri Utami atas konfirmasinya. Mudah-mudahan apa yang dengan penjelasan saya ini tidak terjadi simpang siur, dan dengan pengawalan loh, itu bukan tidak dengan pengawalan loh, itu Pak Pujo Nugroho itu, Pak Gatot Pujo Nugroho itu dengan pengawalan oleh pihak KPK. Jadi bukan sendiri. Jadi ini resmi dikawal KPK, resmi surat-suratnya, dan juga ini bukan pelesiran seperti yang lalu-lalu Ibu ya, yang ditakutkan oleh masyarakat. Terima kasih sekali lagi Ibu Sri Utami, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM atas konfirmasi malam hari ini.